Jadi apa itu coaching? Banyak orang mendefinisikan coaching dengan caranya yang berbeda-beda. Dan barangkali kita masih bisa memakluminya karena persepsi coaching di Indonesia terutama itu masih beragam. Coaching masih dicampur adukan dengan mentoring, counseling, consulting, training, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang definisi coaching ini, juga ada baiknya kalau kita tilik sejarahnya. Coaching berasal dari kata coach, yang dalam bahasa Inggris artinya alat transport berukuran besar, seperti minivan, bis, kereta api, dan lain-lainnya. Dan fungsi dari alat transport ini adalah menghantarkan orang. Jadi sebetulnya secara filosofi, coaching itu menghantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat tujuan. Dan istilah coach ini sebetulnya menariknya pertama kali didengungkan dari lingkungan akademis. Seorang dosen di Oxford University pada tahun 1830-an dijuluki coach karena ia berhasil menghantarkan mahasiswanya meraih satu titel akademik tertentu. Lantas pada tahun 1860, istilah coaching mulai populer di dunia olahraga. Seseorang yang dipercaya untuk menghantarkan tim dan atletnya menjadi juara, ia mendapatkan julukan coach. Pada tahun 1970, seorang berkebangsaan Inggris yang bernama John Whitmore, yang juga seorang konsultan SDM dan atlet balap mobil, kemudian mempopulerkan istilah coaching ini di dunia bisnis dan organisasi. Ia bersama dengan Thomas Leonard dan juga beberapa perintis coaching modern lainnya, lantas pada tahun 1995 mendirikan organisasi profesi coach dunia yang bernama ICF. ICF inilah yang kemudian membakukan kompetensi coaching yang kita pelajari hari ini. ICF sendiri mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan antara coach dengan kliennya atau coachee-nya yang dijalankan melalui proses kreatif yang ditandai dengan eksplorasi, membangun ide, yang semuanya sebetulnya ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional diri si klien tersebut. Prinsip coaching ICF inilah yang kemudian kita tuangkan ke dalam skill-skill coaching yang lebih spesifik. Bagaimana seorang coach mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan juga terutama memfasilitasi pertumbuhan dari si coachee tersebut. Di program ini Bapak dan Ibu betul-betul akan dilatih bagaimana menyediakan diri Anda dan memberi ruang dan sekaligus memancing proses kreatif itu timbul dalam satu percakapan bersama dengan coachee. Jadi coaching bukan memberitahu, kemudian memikirkan solusinya terlebih dahulu sebelum mendengarkan, atau bahkan menggunakan coaching sebagai sarana memberikan feedback yang sifatnya lebih ke judgmental, asumsi, segala macam. Coaching betul-betul merupakan sarana pemberdayaan potensi. Tujuan kita adalah menghantarkan si coachee dari kondisi yang dia sedang alami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Tempat tujuan, di mana di tempat itulah si coachee termaksimalkan potensinya.